Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, mari kita menyiapkan waktu juga hati kita untuk dapat bersaat teduh sejenak, untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari wasiat dengan tema kini di sini. Ayat yang diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan 34, tapi saya akan membacakannya hanya di ayat yang ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, maka datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu-satunya hal yang menghalangi manusia untuk masuk surga adalah dosa. Agama menjadi cara agar setiap manusia mengetahui dan menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Bila orang sudah menjalani semua ajaran dalam agamanya, mungkin ia akan masuk surga. Bila tidak, maka ia masih berdosa dan tidak akan masuk surga. Ada masa ketika orang mengalami kebutaan, kelumpuhan, atau kusta yang diderita sejak lahir maupun dalam perjalanan hidup dimaknai sebagai bentuk hukuman atas dosa yang dilakukan orang tua ataupun diri sendiri. Mereka yang seperti ini akan disingkirkan oleh lingkungan sekitarnya. Tidak boleh muncul di antara orang yang lain yang sehat. Bila terpaksa harus bertemu, orang yang sehat akan menyimpang jalan, meminggir. Dan yang sakit akan memukul diri sambil berseru, "Najis, najis." Yesus yang adalah wujud dari janji keselamatan Allah, hadir di tengah pola hidup yang seperti itu. Pada saat itu ia mendemonstrasikan keselamatan yang hakiki pada mereka yang dipinggirkan dengan cara menyembuhkan mereka dari semua penyakit itu. Kesembuhan itu bukan sekadar membuat mereka tak lagi sakit, tetapi sekaligus juga menyatakan bahwa dosa mereka sudah diampuni. Kesembuhan menjadi pemulihan dan pada saat yang sama juga menyatakan keselamatan yang dari Allah kini dan di sini. Keselamatan yang kita terima dari Yesus pun tak perlu menunggu kita mati. Hal itu kita terima dan alami kini dan di sini. Inilah yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, dan mari Bapak Ibu sekalian kita menutupnya di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh baik Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberkati kami dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami masih ada kini dan di sini. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang kami imani di dalam Kristus Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk merespon keselamatan itu, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar. Kami juga bisa mengasihi sesama kami, menolong sesama kami, dan berbuat baik Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Ya Tuhan, meskipun kami lemah, kami tahu kami tak mampu, tapi kami memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan juga Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat melakukan perbuatan baik lagi bagi banyak orang di sekitar kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun akan melanjutkan ataupun akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai agar setiap aktivitas yang boleh kami jalankan satu hari ini juga dapat berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa dan kerinduan hati kami serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.